Hai, Assalamualaikum. Aku baru mau mulai live-nya hari ini. Oke. Apa kabar semuanya? Sok, kumpul dulu ya sebelum kita mulai ya. Oke. Hai. No, still no party. Kita ngomongin soal kekerasan sama seperti yang kemarin kan 25 November itu adalah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi, pasti mau ngobrol bareng di sini sama semua followers gue yang udah join live. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Terus juga siapa aja pun, kalaupun ini temanya tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, senja seperti ini, apakah hujan juga? Sama, soalnya di sini gue hujan ya di sini. Hai semuanya, Yuni, Ewa, nah, Rara, hai, salam juga dari Lombok. Oke, udah kumpul ya, udah lumayan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat sore ya, selamat datang di live Instagram Senja. Senja. Sesi tanya jawab. Nanti kita akan undang salah satu anggota DPR RI yang paham banget, aktivis perempuan juga, tentu saja dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang telah kita peringati 25 November kemarin ya. Halo semuanya, halo. Nah, pastikan seperti yang kita ketahui masih banyak sekali kekerasan seksual terhadap perempuan, yang bahkan menurut data pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan itu mungkin bisa jadi 13 kali lebih rentan di ruang publik. Ironisnya, nih kita-kita nih yang berada di sekitar kita ya, itu harusnya lebih aware sama sekitar kita. Bahkan banyak yang terjadi adalah ketika kita mengetahui adanya kekerasan ataupun pelecehan seksual, banyak juga yang ternyata mendiamkan. Jadi mereka lebih banyak mendiamkan. Menolong itu bukan berarti mungkin kita harus terlibat secara lebih lanjut ya. Kita juga kan bisa melaporkan ataupun bisa menghentikan dengan cara-caranya. Tapi mungkin yang lebih paham, lebih ngerti, lebih tahu momentum ini dan lebih jelas karena sedang dia perjuangkan juga. Mudah-mudahan ya, ada NZ di sini. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh kaum perempuan ini itu bisa langsung terrealisasi. Apalagi kita kan mengandalkan ya untuk para wakil rakyat yang ada di kursi-kursi DPR itu, yang namanya RUU Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan lain sebagainya, untuk bisa disampaikan juga. Jadi ntar kita ngobrol bareng nih. Yang mau nanya boleh nanya di sini ya, nanya lucu-lucu. NZ, nah NZ lagi ngapain ya? Kok tiba-tiba dia join di sini? Oke, saya akan ajak dulu ya. Pokoknya kita akan undang yaitu salah satu wakil ketua Komisi 8 DPR RI, yaitu Ibu Diah Pitaloka. Nampaknya dia sudah siap. Saya invite dulu ya. Udah boleh siap di invite ya? Kita akan gabungkan lah ya. Nah, oke. Apa kabar semuanya yang ada di sini? Kita tunggu undangan saya diterima ya. Hai Jonas. Ini lagi di tengah-tengah lagi syuting saya nih. Jadi ngobrol dulu. Iya, berarti tanggal 25 November. Malah ngajakin ke Braga. Aduh. Jadi diingetin lagi ya, seperti yang kalian ketahui, 25 November lalu itu adalah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita sudah memperingati itu. Hari ini kita ngobrolnya soal itu, karena pastinya ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ini salah satu yang sangat concern sekali dilakukan dan sedang diperjuangkan oleh Ibu Diah ini. Nah kan, coba kita invite lagi ya. Ini saya udah invite nih.
Veil, gagal. Ada yang nanya cara menghilangkan mata panda. Astaga. Jangan dong. Kasihan mata panda udah lucu masuk dihilangkan. Hai, Bu Dia. Apa kabar? Baik, Mbak. Wah, hujan kah di sana? Aduh, 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 aku ketendang lagi di sini. Seru Hujan banget kah di kita sana? habis diskusi nih. Habis diskusi apa? Ya ini undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Udah sejauh mana? Oh, aku langsung lah, langsung nanya ke situ. Udah, kita perkenalan dulu deh kalau gitu. Ini sudah bergabung juga barengan sama Hesti, sudah ada Ibu Dia Pitaloka yang pasti sudah Anda ketahui semuanya ya, teman-teman followers yang ada di sini udah pasti tahu kalau Ibu Dia Pitaloka ini adalah salah satu aktivis perempuan yang concern banget masalah kekerasan terhadap perempuan. Ya, sinyalnya oke. Concern banget masalah terhadap kekerasan perempuan, apalagi sekarang Bu Dia sudah duduk di kursi DPR, jadikan jalurnya harusnya lebih gampang lagi terbuka. Jadi kemarin kita baru saja yaitu hari anti kekerasan terhadap perempuan tanggal 25 November. Jadi sekarang ini memang perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa dibilang ya harus dijadikan prioritas juga kan Bu Dia ya? Iyalah. Iya banget, Mbak. Banget ya, karena ini adalah salah satu yang Bu Dia udah perjuangkan dari dulu gitu kan. Itu gemesnya gimana? Gemes Apakah banget. ketika duduk di belakang layar sebelum menjadi anggota yang waktu masih perjuangan tuh sampai akhirnya ini bedanya gimana? Aku pengen tahu sih. Sama ya serunya ya. Oh. Kalau dulu mungkin capeknya capek fisik, sekarang mental. Kena mental. Iyalah, banyak. Oh iya. Ya gemes gitu ya. Masih tetap ada aral melintangnya, pasti masih ada ya. Masih panjang. Ada, Nah ini tuh kan langsung masih banyak yang panjang, nanya kan. moga-moga enggak lah ya. Aduh, jangan Enggak ya. lagi deh. Jangan deh. Lagi. Makanya tadi kan aku habis dapat bocoran kalau Bu Dia tuh udah sempat lagi diskusi dengan mental yang kuat dan baja kan tadi. Diskusi soal RUU ya. Itu Iya, kan. RUU. Iya. Nah, ini udah kita dalam. Jadi DPR nih lagi banyak bikin buka ruang diskusi karena Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi ya kita nih memperjuangkan hal yang memang penting ya, dan itu juga nasib banyak orang gitu kan. Masa kita mau melihat kekerasan seksual itu sebagai tontonan gitu kan? Iya betul sekali. Jadi kan makanya tadi sempat dibilang kalau kita melihat adanya kekerasan seksual itu jangan didiamkan, justru dilaporkan. Tapi orang-orang masih pada bingung. Sebenarnya ngelaporinnya kemana sih gitu? Ada nggak sih karkol yang gampang diingat gitu? Ya makanya inilah, jadi undang-undang ini selain dia memperkuat normanya, memperkuat aturannya, misalnya nih kalau ada korban, itu kan buktinya harus ada 2 saksinya, saksinya nggak boleh keluarga gitu kan. Nah ini sekarang kita perbaiki gitu loh, kesaksian itu menjadi penting dan juga tambah 1 alat bukti sehingga dengan visum itu bisa dieksekusi. Karena kalau misalnya kekerasan seksual itu kan dia biasanya nggak rame-rame di depan banyak orang kan. Ya kan, nyari saksinya kan nggak gampang gitu. Betul, karena niat jahat kan sebenarnya nggak mau ketahuan. Iya kan, jadi nggak mungkin. Iya benar. Nah, jadi ini adalah salah satu yang lagi ingin direvisi ya dari situ ya, karena kan kemarin sempat juga ramai ada tindakan kekerasan, pelecehan seksual anak di bawah umur. Akhirnya yang diperjuangkan adalah ketika mereka melapor, yang kekurangan adanya saksi, bukti, padahal tubuhnya sendiri udah jadi alat bukti kan. Itu masih dipertanyakan. Mungkin mudah-mudahan dengan lagi diperjuangkannya sama Ibu Dia ini yang tadi seperti disebut itu bisa dihilangkan sih Bu Dia. Ini sih tuh ini juga nih coba kita lihat nih followers pada nanya nih, tolong perhatiannya banget gitu soal ini. Iya, jadi apa ya? Dan itu juga gini, misalnya pelayanan. Orang kan misalnya mengalami kekerasan pasti pertama kali shock, sedih, takut. Dia cerita sama temennya, misalnya apa sama keluarganya juga dia nggak berani. Iya benar.
saya jadi inget tuh ada waktu itu di Bogor, Mhm. dia diperkosa gitu ya, terus Mhm. setelah itu dia diem tuh, dia nggak berani ngomong ke siapa-siapa, sampai akhirnya dia kemudian bunuh diri. Dia sempat curhat ke temennya gitu kan, ya mungkin dia sekarang kalau ngomong juga harus bagaimana gitu kan, bawa Mhm. ke upaya hukum juga belum tentu juga bisa diproses gitu kan, jadi orang cenderung takut ya, trauma gitu Mhm. kan. Dan bayangin masa kita begitu diperkosa juga kan, atau mengalami tindak kekerasan lain itu kan nggak serta Iya, merta oh kita cari langsung buktinya nih bisa. segera, kan nggak Hmm, begitu. nggak mungkin. Makanya di undang-undang ini juga dibahas tentang pendampingan psikologi Hmm. gitu loh. Jadi ada Mhm. psikiaternya, ada rehabilitasi sosial, ada pendampingan korban, saksinya juga dilindungin, karena Mhm. bisa jadi yang melakukan juga mungkin orangnya powerful gitu ya, dan Iya, kita juga cenderung nggak berani gitu secara relasi sosial gitu ya. kemarin juga yang Nah ramai itu kan kekerasan ataupun pelecehan di area kampus. Terus yang baru-baru ini mungkin Bu Dia sudah tahu yang beritanya ya, yang soal di Malang kejadian perundungan anak panti asuhan sama teman-teman sebaya. Bahkan mungkin di situ di dalamnya terjadi pelecehan. Itu Bu Dia sempat dengar nggak sih? Apakah sudah dibicarakan juga di tempat di sana? jadi Hmm. ya anak-anak ya, satu Iya, hal yang anak-anak. menurut saya, ini kan kita tiba-tiba rame-rame speak up, kita Mm-mm. bicara, yang tadinya Yes. masalah ini kan masalah yang orang tidak buka, masalah yang orang takut membuka karena Mm-mm. dilihatnya aib, Mm-mm. memalukan, ya kan, perempuan kalau mengalami kekerasan gitu ya, atau apalagi laki-laki, dia pasti nggak ngomong gitu karena malu. Iya. Ini kan menyangkut martabat gitu ya, pelecehan gitu kan, atau tindak kekerasan Mm. lain. Nah, eh, apa ya termasuk Step-stepnya juga apa tuh Bu anak-anak Dia? gitu. Jadi Iya betul. begitu sekarang kita membahas masalah ini, Mhm. masyarakat mulai bicara gitu. Sekarang Iya. kasus-kasus tuh orang mulai lapor, mulai ngomong, Mhm. mulai terbuka gitu ya. Jadi menurut saya ini satu proses edukasi juga, yang masyarakat pikir tadinya kekerasan itu satu hal yang mungkin biasa Mhm. aja. Nah Mhm. sekarang orang kan dibully atau body shaming gitu Iya. misalnya, ya kan? Atau kayak tadi Mhm. sama anak-anak mungkin di sekolah dulu nggak merasa, tapi Mhm. sekarang ketika itu orang punya kesadaran akan tindak kekerasan, orang Mhm. mulai bersuara untuk to say no gitu, to say Yes. stop, Ya. ya kan? Jadi yang lebih luas lagi kita melakukan edukasi publik, Mhm. kita melakukan selain advokasi ya, Mhm. pembelajaran juga gitu, dan mungkin juga perubahan budaya yang tadinya penuh kekerasan, yang tadinya Mhm. seolah-olah itu menjadi bagian dari kehidupan yang wajar, sekarang orang mulai sadar gitu, to say no to violence gitu. Bu Dia, apa tindakan mungkin yang sedang disusun sama DPR RI selain tadi sedang menyusun untuk RUU penyusunan RUU tindak pidana kekerasan seksual, selain itu apakah ada safe house gitu yang jalan birokrasi yang nggak terlalu jelimet lah. Jadi kan untuk orang di luar sana yang mengalami kekerasan seksual, ketika kita mau mengadu gitu, banyak mungkin lembaga-lembaga. Tapi kalau dari DPR sendiri, apakah disiapkankah safe house-nya ataupun lembaganya untuk bisa mereka itu akhirnya mau speak up? Karena yang terakhir kan, ketika orang itu pengen speak up, melaporkan ke pihak berwajib, bahkan melaporkan ke lembaga tertentu, akhirnya terhenti. Bahkan ada yang bilang, mendingan gak usah ngelapor sini deh, mendingan ngelapornya ke netizen, lebih nyampe gitu, katanya lebih cepat. Ketika viral baru dibahas, ya kan, seperti yang kayak gitu. Dari DPR sendiri udah ada belum sih tindakan-tindakan untuk memotong birokrasi yang terlalu berbelit gitu loh? Ya, ini satu yang menarik ya. Saya kebetulan Hmm, memang ada di komisi juga tentang perempuan dan iya. anak. Jadi saya bekerja dengan kementerian ya, yang Hmm, sebetulnya semua kementerian kalau disambungin tuh bisa nyambung. Misalnya nih, saya ngomong kemarin yang hmm, eh, contohnya ya, orang hmm, kan nggak mikir misalnya Kementerian Agama. Tapi misalnya kemarin kawin kontrak, itu yang saya datengin tentu penghulu dong. Ya hmm. kan, KUA. Kok Ih, bisa? Ya kan, kalau kawin kontrak, bisa oh nggak ada. penghulu-penghulu itu diedukasi? Ya kan, Hmm. bikin programnya, pendidikan tentang
kawin kontrak atau tidak gampang dong nikah siri itu dilakukan, apalagi dengan warga negara asing. Karena kita nggak punya pasal perlindungannya bagaimana. Nah ini kan harus dibicarakan tentu dengan yang menikahkan itu kan penghulu ya, atau KUA ini harus dapat pengetahuan. Ini contohnya apa yang dilakukan DPR, kita ngomong dong sama kementerian, atau juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu udah banyak sekali programnya. Termasuk juga yang membangun kesadaran atau membangun misalnya desa ramah perempuan, dan kepolisian misalnya bikin ruang aman. Nah, tapi ini memang dengan kondisi hukum yang belum tajam. Ini kan relatif masyarakat juga, misalnya ada rumah aman gitu ya, Sefos di kepolisian. Saya lihat juga belum terlalu optimal gitu, masih kosong, paling cuma ada satu tempat tidur. Orang kalau bikin pengajuan juga bingung gitu kan, mau bikin pengaduan juga bingung. Nah ini yang menurut saya harus jadi agenda kerja kita, mungkin juga Kementerian Infrastruktur. Kalau bisa jalan-jalan di kampus jangan jauh dan jangan gelap dong gitu. Atau misalnya ada bimbingan cuma berdua-duaan malam-malam, nah itu kan potensi abuse-nya besar gitu kan. Iya, jadi kita juga harus bicara gimana ada satu kultur ya dalam ruang pendidikan, dalam ruang publik lainnya gitu ya, yang kita sadari bahwa potensi kekerasan itu bisa muncul akibat ada kondisi yang memang memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita harus saling monitor gitu. Dan apa yang dilakukan oleh DPR, ya menurut saya sekarang nih teman-teman DPR yang perempuan mulai mikir di kementeriannya masing-masing untuk mendeliver problem-problem perempuan di dalam program-program kerja kementerian gitu, Mbak. Jadi berarti nitip berarti ya Bu Diah ya, mudah-mudahan nanti dari DPR nitip berarti ya ada call centernya untuk anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi birokrasinya kepotong gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu udahlah gitu, paling gampang kayak gitu, entahlah itu lewat Instagram gitu kan, paling gampang lewat sosial media ataupun lewat manapun, ketika nggak harus langsung. Dan juga mungkin di DPRD hukum. Ya Mbak ya, jadi nggak jauh ya. Ya di DPR langsung, benar. Nitip itu. Ini ada beberapa pertanyaan juga udah masuk, coba kita lihat ya. Dari Pisenop, aduh namanya lucu ya. Sex education penting nggak dipelajari di sekolah-sekolah? Masih banyak nggak sih yang sekolah-sekolah menganggap itu tabu? Harusnya sih enggak sih ya. Ya di masyarakat kita melihat seks itu memang satu hal yang tabu, yang saru, yang nggak boleh dibuka secara umum gitu kan. Nah tapi sex education saya rasa kalau generasi sekarang udah mulai terbuka ya, karena hari ini kita tanpa sadar lahir ada di era satu generasi yang sudah punya banyak informasi. Orang kan sekarang dapat informasi mudah banget gitu ya, dan menurut saya salah satu untuk membangun literasi yang sehat, terutama juga kayak pendidikan seks itu perlu banget gitu, saking banyaknya informasi yang juga harus harus dilihat, harus dibaca dengan proses edukasi, karena kalau enggak juga menurut saya jadi bahaya. Jadi sex education tuh hari ini udah menjadi penting gitu ya. Mungkin beda dengan masa-masa sebelumnya gitu. Tapi ya hal yang tabu bagaimana itu kemudian tidak destruktif gitu ya. Tidak kita tabukan tapi membawa dampak jelek, tapi kita bicarakan untuk kebaikan gitu kan, alangkah baiknya gitu ya. Jadi sex education yang menurut saya satu hal ya sekarang untuk generasi muda misalnya itu juga sangat penting. Atau misalnya kayak dulu kesehatan reproduksi gitu kan, untuk ibu-ibu itu penting banget gitu loh Mbak. Dan ya dengan munculnya kesadaran, makin banyaknya informasi, saya pikir hal itu sudah mulai berangsur-angsur gitu dilihat sebagai kebutuhan. Jadi kan sebenarnya bukan cuma pendidikan seksual tuh bukan segala dirinya tentang diri sendiri, ini juga perlindungan kan untuk diri sendiri. Bisa juga salah satu barrier pertama ketika menghadapi kekerasan ataupun pelecehan di luar sana. Ini ada juga yang nanya, perundungan terhadap anak dong Bu, diperkuat UU-nya dari Febri Lian Surya. UU-nya gimana? Memang masih kurang kuat ya Bu ya? Ya ini masuk ke pelecehan gitu ya. Ini sebetulnya mungkin harus kita obrolin sama KPAI ya. Saya juga berharap lembaga-lembaga negara itu juga makin kuat, terutama dalam
hal anggaran, sehingga kadang program-programnya udah ada gitu ya, tapi belum tersosialisasikan atau belum bisa optimal bekerja dengan baik. Jadi dalam hal misalnya perlindungan anak gitu ya, itu kan kita perlu mendekati lembaga-lembaga pendidikan misalnya, ya kan, atau juga ibu-ibu gitu ya, misalnya sore-sore tuh anak bermain, nah itu juga harus mulai diawasi gitu loh. Anak kita juga tidak hanya diedukasi knowledge-nya gitu loh, tapi juga harus diedukasi apa ya ininya gitu, karakternya gitu, bahwa dia juga harus bisa melindungi dirinya. Yang paling bagus memang kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita supaya dia juga bisa menjaga dirinya gitu ya, karena kita nggak selalu ada di ruang di mana kita bisa mengawasi anak-anak gitu. Bu Dia, kalau Jadi sekarang dibanding sebelumnya, balik lagi ke soal kekerasan terhadap perempuan, apalagi pelecehan seksual. Tadi kan Bu Dia sempat bilang, untuk yang melapor itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, sekarang, lebih terbuka. Indikasinya sekarang apa terbuka. tuh? Indikasinya ya apa tuh, misalnya Bu Dia? hari ini kita banyak banget ngelihat masyarakat melaporkan kasus kekerasan gitu di media-media. Media kan hari ini baik sosmed, iya, benar-benar, berita, online, TV, itu kan hampir ketangkep di mana-mana. Dan ini nggak jauh-jauh, ini kita gitu loh. Ini masyarakat kita, ini bukan film. Iya kan? Iya. Jadi ya ini kenyataan gitu. Dan saya sih berharap ada solusi, dan bagus banget solusinya tuh minta DPR untuk bikin undang-undang. Iya kan? Kenapa sih gitu loh, maksud saya, ya kan? Ini masalah gitu jelas, dan ini kan masalah, ini kan hal buruk. Harus kita perangi gitu. Iya kan? Kenapa sih kita kok? Tapi bisa jadi indikasinya salah satunya ketika banyak orang yang speak up ngomong ke sosial media, rame, jadi mereka ikutan juga ya, bisa jadi kayak gitu kan? Ya banyak Mbak, ya sekarang banyak sekali ya orang ingin undang-undang ini disahkan gitu. Dan menurut saya dukungan publiknya makin besar, suara-suara di kampus, dosen-dosen, guru-guru, atau juga tokoh-tokoh agama mulai menyuarakan hal yang sama gitu. Jadi ya kita makin, sebetulnya menurut saya ini makin dilihat urgensinya ya, pentingnya oleh masyarakat secara umum. Tapi jadi, panjang banget sih sebenarnya RUU itu tidak disahkan. Aduh, jadi deg-degan nih. Iya, heran ya kenapa sih gitu loh deh. Ya banyak sekali di stempelin ini, stempelin itu gitu ya. Padahal problemnya tuh real gitu menurut saya gitu ya. Tapi ya menurut saya ini penting ya untuk disahkan, karena kalau enggak gimana gitu masalah ini. Kan masalah ini harus ada solusinya. Masa kita membangun solusi di luar hukum? Saya ya kan? Dukung Bu Diah ya. Jadi jangan juga jadi kayak dark justice gitu ya kalau film ya kan. Nanti bikin hukum sendiri ya kan, main ya violence to violence gitu jadinya. Iya. Jadi jadi selaras lah ya. Selaras secara hukumnya juga jelas. Jadi memang yang terjadi sekarang, pelecehan, kekerasan yang terjadi itu bisa ditindak dengan sesuai hukum yang terjadi. Makanya ini bukan cuma saya doang, karena orang-orang juga ngelihat ini RUU, bahkan Budi aja mengalamin ini distempel mulu nih. kayak masuk dupan nih, mas, stempel mulu. Sama saya tadi juga bilang gini, masa kita takut sih bikin rambu-rambu lalu lintas karena takut ada orang yang melanggar? Loh, kan? Iya kan? Iya betul. Ya aturan itu harus tetap dibikin gitu. Toh hukum itu kan kemudian juga dia sebuah ruang di mana ada proses peradilan. Artinya kan nggak otomatis orang tunjuk langsung dihukum, kan enggak. Kan ada pengadilannya, ada pembelaannya, ada pengacaranya, ya kan? Kan yang dituduh juga bisa membela diri gitu loh. Jadi ya menurut saya sebetulnya nggak ada persoalan gitu. Nah yang dipersoalkan apa ya, itu yang saya masih bingung gitu. Kadang yang dipersoalkan tuh bukan dalam kerangka yang masalahnya gitu. Masalahnya apa, yang dipersoalkan apa gitu. Jadi memang sekarang udah tentang RUU ini udah dalam proses yang lebih maju lagi daripada sebelumnya pastinya ya. Better. 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 Better.
lebih maju Better. pokoknya. Lebih better. Sekarang gigi 3 lah ya. Tadi Udah gigi 3. Gigi 1 nggak maju-maju gitu ya. Sekarang Gigi 1 gigi sempet 3 lumayan. Sempet R nggak? Sempet gigi mundur nggak tuh takutnya? Takutnya Mundur gigi sempet R. nggak? Sempet R. mundur juga. Ya kan, kita majuin lagi ya kan. Nah, makanya kadang kan mungkin perjuangan banyak banget aktivis-aktivis perempuan yang sedang berjuang ini, tapi karena giginya akan lebih lebih bisa maju ketika sudah duduk di kursi DPR yang sekarang sedang dilakukan sama Budia juga. Karena kan lebih real seperti yang Budia bilang, ini kenyataannya nyata gitu. Jadi jangan sampai ini malah udah maju, udah gigi 3 nih, mudah-mudahan sih sah maju. Jadi kita perempuan terutama, karena sesuai dengan ini kita temanya lagi soal anti kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi yang nanya soal yang macam-macam itu udah ya tuh pada nanyanya enak aneh-aneh, soalnya Hesti syuting nggak segala macam, atau Budia itu segala macam itu ya. Jadi karena kita lagi bahas ini, mudah-mudahan emang benar-benar sudah bisa disahkan, jadi kita benar-benar terlindungi secara hukum ya untuk anti kekerasan terhadap perempuan ini. Kalau Budia sendiri ada tips nggak sih untuk orang yang pertama kali mendapatkan kekerasan ataupun pelecehan, karena nggak semata-mata dia mau speak up, tipsnya apa? Cari teman yang bisa membuat kita merasa tenang. Lalu ya kalau kita paham hukum, misalnya kita segera mengamankan bukti-bukti dan mencari perlindungan gitu dari orang yang dianggap kuat, atau misalnya ya dampingan ya, baik dari psikolog gitu ya, atau kepolisian. Kalau merasa takut dengan polisi, ya ajak teman yang kira-kira bisa kuat mendampingi dalam memproses kasus hukumnya di kepolisian. Karena kan nggak semua orang juga bisa nyaman langsung nyaman ya benar. Apalagi apabila dia tertimpa kasus gitu kan, pasti dia pertama ingin didampingin oleh orang yang kenal sama dia dulu lah, biar dia juga percaya yang dia percaya gitu. Dan itu cari orang yang bisa dia percaya dan amankan bukti-bukti, lalu baru maju ke dalam proses hukum. Dari Komisi 8 sendiri untuk orang ya darurat ya, emergency, ada contact person atau mungkin bisa nggak sih ngubungin langsung? Ngubungin siapa, Mbak? Maksudnya dari Komisi 8 sendiri kan khusus anak dan perempuan dan segala macam. Nah itu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan tuh ada yang namanya Simponi ya. Itu Simponi ada di websitenya, nanti bisa kita share. Dan itu pelayanan ya, termasuk laporan kasus-kasus kekerasan. Jadi ada portalnya gitu. Nanti mungkin yang di sini yang pengen tahu itu bisa cek aja di Instagramnya DPR RI. Nanti akan di-share ya di situ ya, biar masyarakat tuh bisa lebih dekat juga gitu, biar bisa lebih tahu, karena memang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kekerasan ataupun pelecehan terhadap perempuan itu walaupun bentuknya minor ya, itu bisa disebut pelecehan kan, seperti catcalling kayak gitu-gitu. Itu bisa kena pidana nggak sih kalau sekarang kalau hukumnya? Nah, ini kan nggak selalu pidana, sebetulnya kadang ada restitusi denda gitu loh, Pak. Nah, ini yang sebetulnya orang juga nggak usah takut seolah-olah kok jadi ngeri banget gitu ya kalau kita catcalling langsung di penjara gitu kan enggak lah, ada sebetulnya ada levelnya gitu. Nggak semua terbayang bahwa hukum itu selalu hukuman yang berat-berat gitu, enggak lah. Ya kan, deh ada sanksi-sanksi lain yang sebetulnya ada stepnya ya. Itu pun kalau orang yang di catcalling keberatan gitu loh. Kalau orang yang di catcallingnya tidak merasa terganggu, dan jarang juga sih orang melaporkan karena catcalling gitu ya. Jadi ya sebetulnya nggak usah juga kemudian menjadi takut gitu. Nah berarti ini edukasinya memang mesti diperpanjang ya. Oke sih. Attitude-nya. Iya, ini ada yang nanya juga. Masalah. Benar-benar. Dari Wularatri. Nah, gimana caranya merubah paradigma masyarakat yang beredar kalau menjadi korban pelecehan seksual itu aib, agar korban pelecehan seksual itu berani melapor dan speak up tanpa takut dijudge sama masyarakat? Ada kan memang keberaniannya beda-beda soalnya. Ya, ini kan cara pandang ya. Memang sebagian besar banyaknya korban itu disalahkan.
misalnya habis genit sih, habis kamu suka gangguin sih, habis kamu malah ini nyalahin gitu kan. uh-uh. Nah, jadi melihat ini sebagai aib. Nah, ini kan kondisi di mana perempuan memang posisinya tidak mudah. Ya kan, dandan salah nggak dandan salah. Dan kalau ada kasus malah yang nyalahin yang disalahin malah si korban bahkan ya, jadi iya, takut, makin takut ya. Jelas-jelas yang salah pelaku gitu kan. Kenapa korban yang disalahin? Nah, ini mungkin kan juga dari nilai. Memang perubahan nilai itu nggak gampang gitu. Melihat ini bukan sebagai aib, memang bicara satu konteks nilai yang berbeda gitu ya. Tapi menurut saya nilai baru ini, saya rasa di generasi yang baru orang udah lebih sadar ya bahwa ini aib, orang udah lebih mulai teredukasi ya. Caranya adalah dengan melakukan pendidikan. Tadi sex education ya itu benar gitu bahwa urusan seksualitas itu menyangkut martabat dia gitu. Itu menyangkut sisi kemanusiaan dia gitu. Jadi dia harus dihargain gitu. Itu nah hari ini kita jarang bicara antara dignity gitu ya, harga diri dengan relasi seksual. Nah, itu menurut saya satu hal yang sifatnya nilai, satu hal yang sifatnya di dimensi psikologis gitu ya, tapi pendidikan seksual itu tidak hanya knowledge gitu ya, tapi bagaimana membangun karakter gitu ya, anak-anak kita juga untuk bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya. Jadi ya kenapa itu dilihat aib, menurut saya itu dari konstruksi nilai yang selama ini ditanamkan gitu. Tapi saya rasa nilai-nilai baru juga sudah mulai berkembang, orang melihatnya juga sudah mulai berbeda. Makanya kayak sekarang ya kenapa orang mulai membicarakan gitu kan, dulu-dulu kan jarang diomongin gitu kan. Nah, ini juga menurut saya satu kesadaran baru bahwa ini hal yang memang harus kita lawan gitu. Ini hal yang tidak baik gitu. Ini hal yang harus kita bahas gitu, kita persoalkan. Atau hal-hal kekerasan seksual ini harus mendapatkan hukuman. Nah, ini kan juga menurut saya kesadaran baru yang berhadapan dengan kesadaran lama gitu ya. Dan ini memang ya itu perjuangannya gitu, membangun paradigma pikir yang baru. Yang menentang juga banyak gitu loh. Yeah. Tapi ya sekali lagi menurut saya hal ini patut kita perjuangkan gitu, karena ini menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan. Selamat berjuang, Budia. Yang di belakang dan di luar sana lagi pada nunggu. Karena benar banget juga sih. Teman-teman artis gitu ya, banyak juga yang ngadu gitu ya. Di dunia hiburan gitu ya. Banyak lah gitu. Dan iya, karena memang banyak banget orang punya hak juga ya untuk tidak bicara soal pribadinya, tapi ketika dia dilecehkan dan lain sebagainya kan memang orang beda-beda kepribadiannya. Jadi ketika dia berani speak up, mungkin memang harus cari tempat ternyaman dia untuk bicara dulu kali ya, untuk bisa ngobrol. Karena ada juga nih tadi tempat ada yang ngomong juga, gimana ya mau ngelapor tuh nggak berani, mana kasusnya udah terlalu lama kayak gitu. Itu tuh ya gitu kan, kayak udah bertahun-tahun tapi secara trauma diri sendiri kan masih terbekas kan. Mungkin memang harus, kalau sudah ada orang proses sembuhnya beda-beda, ada yang butuh bertahun-tahun, mungkin ada yang butuh 2 tahun baru ada keberanian untuk melapor. It's okay kan ya Bu Dia ya, itu nggak apa-apa kan ya. Itu tuh keberanian buat diri sendiri ya. Memang nanti saya juga berharap ya kalau undang-undang ini disahkan gitu ya, insya Allah lah ya, moga-moga ya bisa gitu ya. Kayak misalnya nanti kan ada pendampingan psikologi gitu kan. Jadi korban juga tidak sendirian gitu membahas apa persoalannya gitu kan, tapi negara juga menyediakan ruang yang aman bagi para korban gitu, di mana dia bisa masuk ke dalam proses hukum gitu. Karena orang kan pasti stres, bahkan trauma gitu ya. Terus jadi minder gitu kan, banyak banget kayak gitu. Akan berakibat buruk bagi semuanya karena dia punya trauma sendiri yang tidak selesai. Begitu kan ya. Untuk program-program di komisinya Budia apa aja nih yang akan dan karakternya. Betul banget. Ini yang sangat dipikirkan juga untuk semua orang, bagi negara juga ini adalah salah satu yang dipikirkan. Mudah-mudahan yang sedang diperjuangkan bisa berjalan lancar ya Budia. Untuk dari Komisi Budia sendiri lagi ada program apa aja untuk yang dalam waktu terdekat selain masih menyusun untuk RUU ini disahkan?
Saya tadi lagi berpikir untuk ngobrol dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Juga nanti saya tentu lapor sama Ibu Ketua DPR gitu kan mengenai perkembangan pembahasan undang-undangnya, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Kementerian Sosial mungkin bisa kayak mau membentuk unit pelaksana kerja gitu ya di daerah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan. Lalu juga unit pelayanan terpadu gitu, namanya unit pelayanan terpadu di daerah. Ini juga udah masuk dalam materi undang-undang, tapi menurut saya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga harus mendesain gitu ya sistem kerjanya bagaimana gitu kan. Lalu yang kedua misalnya ke rehabilitasi sosial di Kementerian Sosial. Nanti kalau bisa ruang rehabilitasi sosial tuh ada juga ruang penanganan kekerasan terhadap penanganan korban kekerasan gitu. Jadi di Bu Risma kan sekarang lagi bikin balai-balai gitu ya, balai-balai sosial. Nah itu salah satunya ada penanganan korban kekerasan, pendampingan psikologi. Nah itu yang sebelum kita menghaki, ini yang sedang lagi digodok ya, lagi mau digodok. Mudah-mudahan jelas semua. Iya, tapi Bu Dia, kayaknya bisa deh, kayaknya bisa. Bisa. Aku juga semangat sih dengarnya. Tapi Bu Dia, sebelum kita mengakhiri ini, pendapat Bu Dia soal perempuan di kursi politik, karena kayak sekarang semakin ramai ya. Semakin ramai itu gimana nih? Iya, semakin ramai. Jadi menurut saya tuh, jadi kita punya ruang lebih luas sebagai perempuan untuk hadir juga di dunia politik untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau Bu Dia yang sudah terjun di dalamnya, itu seperti apa? Untuk sebagai perempuan yang aktif juga di bidang politik. Penting banget ya perempuan ada di politik. Kebayang nggak kalau DPR tanpa perempuan? Iya. Ya kan? Ini aja masih presentasinya masih kecil loh ya. Iya, sekarang mungkin 21 atau 22 ya, ada beberapa pergantian antar waktu yang diisi oleh kursi perempuan. Nah, menurut saya ada hal yang menurut saya ya perempuan sebetulnya sama juga kaum laki-laki ya, dia punya banyak persoalan yang dia bawa gitu. Jadi menurut saya kayak misalnya tidak hanya persoalan perempuan, pendidikan, kesehatan, atau bahkan juga persoalan politik, misalnya hubungan internasional. Banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia hari ini punya pemikiran-pemikiran bagus, pendidikan yang tinggi, punya kepekaan sosial yang bagus, punya dukungan publik yang bagus gitu ya sebetulnya untuk sebagai pemimpin di masyarakatnya, dan itu potensi yang bagus sekali yang menurut saya bisa menjadi modal sosial dan modal politiknya gitu untuk ada menjadi misalnya perwakilan gitu atau kepala daerah atau jabatan-jabatan publik lainnya gitu. Jadi tapi menurut saya perempuan tuh menghadirkan warna yang berbeda ya biasanya kepemimpinannya ya. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang hari ini juga bagus, strategis gitu kan. Posisinya ya bahkan ketua DPR gitu kan. Banyak menteri-menteri perempuan juga punya kerja yang nggak kalah luar biasa. Ya. Dan iya luar biasa, kita nggak sadar gitu bahwa kita sekarang hari ini Indonesia di tengah kemajuannya itu kontribusi dari banyak perempuan-perempuan hebat. Tidak hanya di ruang politik, mungkin juga pengusaha, mungkin juga di artis gitu ya, atau di dunia pendidikan. Banyak sekali potensi perempuan hari ini mewarnai kemajuan Indonesia. Dan tentu secara politik harusnya menurut saya akan membuat langkah politiknya menjadi lebih banyak perempuan untuk juga bisa berkontribusi di dunia politik. Nah, makanya semakin ramai, mudah-mudahan aspirasinya untuk perempuan-perempuan di luar sana lebih tersampaikan. Karena ya yang lebih mengerti wanita adalah wanita itu sendiri. Tapi kadang-kadang laki-laki juga ngerti kok, Mbak. Ngerti, tapi ya mungkin ya sulit ya. Iya. Thank you loh Bu Dia, ngobrol-ngobrol senjanya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Indonesia. Dari tadi sih ini pertanyaan-pertanyaannya adalah ayo segerakan sahkan RUU kekerasannya, ayo segera disahkan ini semuanya kan. Ayo langsung jadi UU. Oke, amin ya. Ini kita di belakang Bu Dia untuk memperjuangkan ini, perjuangannya
semakin lama akan semakin terlihat ya. Pokoknya berharap banget ini masyarakat Indonesia juga bisa aspirasinya tersampaikan dan tentu saja perjuangan Budia mendapatkan yang terbaik. Ada yang mau disampaikan sebelum kita berakhir? Ya, niat baik kita tentu butuh ditunjang, butuh didukung oleh positive thinking, oleh pemikiran-pemikiran positif gitu ya. Dan saya tentu berterima kasih dengan banyaknya dukungan juga terhadap disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang hari ini dibahas luar biasa di dalam rapat badan legislasi di DPR. Dan insya Allah itu juga jadi semangat kita ya, semangat kita akan tetap ingat gitu bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menantikan undang-undang ini gitu. Dan itu membuat kita terus bekerja dan kita harapkan dukungannya juga meluas dan ini bisa terus menyemangati dan jangan-jangan malah semangat inilah yang nantinya bisa mengesahkan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Karena opini publik hari ini menjadi sangat penting gitu bagi kerja di DPR gitu, bagi kerja-kerja DPR. Opini publik itu sangat menjadi pertimbangan ya, pertimbangan khusus lah bagi anggota DPR. Jadi suarakan dukungan kalian terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya insya Allah niat baik kita semoga menemukan jalan yang baik dalam lahirnya sebuah produk undang-undang. Dari ya untuk memperbaiki hukum kita, untuk memperbaiki merubah wajah peradaban Indonesia agar tidak penuh dengan kekerasan karena budaya kekerasan itu juga sebetulnya bukan budaya yang kita sukai gitu. Jangan sampai itu kemudian jadi budaya gitu ya, artinya kekerasan itu bukan hal yang kita sukai gitu. Amin Budia, mudah-mudahan disegerakan, diwujudkan, ditunggu kabar baiknya untuk RUU TPKS-nya. Mudah-mudahan hal baik yang akan hadir. Terima kasih Budia, nanti kita bincang-bincang lagi ya di lain kesempatan. Thank you banget, semangat terus, mantap Budia Pitaloka, mantap. Makasih, thank you Budia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, ini dia ngobrol-ngobrol senja kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Thank you yang udah join ya. Terus pertanyaan-pertanyaan juga banyak banget. Thank you. Bye-bye.